Perkenalkan, nama saya Fujian Valandefran dengan NIM D1A1211092. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan kepada teman-teman mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Jaga diri, jaga produktivitas. Ketiga merupakan hal yang vital. Ini bukan tentang peraturan, tetapi tentang menjaga kesejahteraan dan produktivitas semua orang di tempat kerja. Bahaya di tempat kerja terbagi menjadi 4 bagian. Bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologis, juga bahaya ergonomis. Yang dimaksud dengan bahaya fisik termaksud kebisingan, getaran, suhu ekstrim, dan radiasi. Selanjutnya bahaya kimia, yaitu bahaya yang dapat menyebabkan iritasi, penyakit, atau bahkan kematian. Berikutnya bahaya biologis, yaitu virus, bakteri, dan parasit yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan. Yang terakhir adalah bahaya ergonomis, yaitu postur kerja yang buruk dan gerakan berulang dapat menyebabkan cedera otot dan tulang. Selanjutnya penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang pertama ada helm keselamatan yang dapat melindungi kepala dari benda jatuh, benturan, dan risiko lainnya. Yang kedua, kacamata keselamatan yang dapat melindungi mata dari percikan bahan kimia, debu, dan benda asing. Yang ketiga, ada sarung tangan keselamatan yang dapat melindungi tangan dari bahan kimia, benda tajam, dan suhu ekstrim. Kemudian yang terakhir, sepatu keselamatan yang dapat melindungi kaki dari benda jatuh, benda tajam, dan terpeleset. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada K3. Pengetahuan dasar, peralatan lengkap, latihan rutin, respon cepat. Pada pengetahuan dasar, setiap pekerja harus memiliki pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama. Kemudian yang kedua, latihan rutin. Latihan pertolongan pertama secara berkala untuk meningkatkan kesigapan. Berikut peralatan lengkap, yaitu perlengkapan pertolongan pertama harus tersedia dan lengkap. Yang keempat, respon cepat, yaitu menangani keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Berikutnya yang terjadi jika terjadi keselamatan kebakaran. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi resiko, kenali potensi bahaya kebakaran di area kerja. Berikut peralatan pemadam. Yang kita sediakan adalah alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik. Berikut jalur evakuasi. Pastikan semua orang mengetahui jalur evakuasi yang aman. Dan yang terakhir, latihan evakuasi. Dengan melakukan latihan evakuasi rutin untuk melatih semua pekerjaan. Berikutnya bagaimana meningkatkan kesadaran ketiga. Yang perlu kita lakukan adalah pelatihan dan edukasi. Seperti keselamatan di tempat kerja, penggunaan APD, pertolongan pertama, dan penanganan bahaya. Yang kedua, kampanye kesadaran. Yang kita lakukan adalah poster dan brosur informasi, acara dan seminar K3, dan pemberian penghargaan kepada pekerja teladan. Berikutnya komunikasi terbuka. Yang kita perlu lakukan adalah melakukan forum diskusi K3. Berikutnya sistem pelaporan bahaya, juga umpan balik dan saran. Berikutnya apa yang perlu dilakukan tanggung jawab manajemen, yaitu menetapkan kebijakan K3 yang jelas dan komprehensif. Berikutnya memberikan sumber daya yang cukup untuk program K3. Yang terakhir memantau dan mengevaluasi program K3 secara berkala. Berikutnya terdapat beberapa budaya keselamatan. Yang pertama ada komitmen dari semua pihak untuk menciptakan budaya keselamatan. Yang kedua ada kerjasama antara manajemen dan pekerja untuk mewujudkan K3. Ketiga ada perilaku, membudayakan perilaku aman di semua aspek pekerjaan. Dan yang terakhir adalah pengakuan, mengenali dan menghargai kontribusi pekerja. Itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.